ini adalah beberapa tema ya, tema P5. Untuk PAUD ini ada tema Aku Sayang Bumi atau gaya hidup berkelanjutan ya, bertujuan untuk mengenalkan peserta didik baru pada peserta didik PAUD ya ini ya, karena untuk PAUD untuk eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan, memupuk kepedulian terhadap alam. Kemudian Aku Cinta Indonesia, tema PAUD ya. Aku Cinta Indonesia ini tujuannya untuk mengenal identitas dan karakteristik negara, keragaman budaya, dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia. Jadi ini anak PAUD misalnya pakai baju adat Nusantara. Nah, ini sudah bisa Aku Cinta Indonesia. Atau mengenal rumah adat, mengunjungi museum. Ini juga bisa masuk P5 untuk anak PAUD. Lanjut, P5 anak PAUD lagi adalah kita semua bersaudara. Lanjutnya, Mas Yuda. Kita semua bersaudara. Ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai pendapat, mau berbagi, mau bekerja sama. Jadi temanya kita semua bersaudara. Kemudian tema imajinasi dan kreativitasku. Nah, tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Pada tema imajinasi, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkuat pengalaman, dan menguatkan kreativitas. Jadi misalnya kalau anak TK ya misalnya membuat apa maket, membuat desain pesawat, membuat apa yang sesuai untuk karakteristik mereka ya, kreasi dari slime misalnya dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat bisa diklik lanjutnya Mas Yuda. Tema P5 yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya yang di foto itu adalah EcoBrick, Bapak Ibu. EcoBrick ini ya sampah ditaruh di botol itu dan akhirnya bisa dipakai untuk tempat duduk siswa di taman sekolah. Nah, ini adalah foto kami gitu ya. Akhirnya dari EcoBrick itu akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi di gaya hidup berkelanjutan ini peserta didik memahami dampak dari aktivitas manusia. Misalnya dari aktivitas menghasilkan banyak sampah. Nah, ini bagaimana dampaknya untuk sampah itu gitu. Jangka pendeknya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana, kelangsungan hidup mereka bagaimana, kelangsungan dunia dan lingkungan di sekitarnya bagaimana. Kemudian mereka membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Misalnya dengan tidak menggunakan plastik, berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik ya. Misalnya kalau berbelanja ya menggunakan kantong yang bisa dipakai berulang-ulang atau yang lainnya. Kemudian mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitar, mengembangkan kesiapan menghadapi dan memitigasinya. Tema ini untuk anak SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Nah, contoh kontekstualisasi tema: Jakarta, situasi banjir; Kalimantan, hutan sebagai paru-paru dunia; kemudian daerah pedesaan, pemanfaatan sampah organik. Ini juga bisa digunakan sebagai tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi milih topiknya apa ya? Topik pembuatan sampah, pembuatan ini pupuk organik misalnya. Nah, itu bisa dipakai. Selanjutnya tema kearifan lokal. Kearifan lokal ini ada banyak contoh ya. Mas Yuda, selanjutnya tema kearifan lokal. Peserta didik membangun rasa ingin tahu, eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar. Ya, misalnya di Jawa Barat, sistem masyarakat di Kampung Naga. Kemudian di Papua, sistem masyarakat di Lembah Baliem. SMK Tata Kecantikan, eksplorasi seni pranata acara adat Jawa. Nah, ini adalah contoh-contohnya.
Misalnya ada sedekah bumi, atau ada tari-tarian daerah, atau tentang wayang, dan sebagainya. Ini juga bisa diangkat sebagai tema kearifan lokal. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Tema Bhinneka Tunggal Ika ini, lanjut Mas Yuda. Peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog yang penuh hormat tentang keberagaman, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Nah, ini contohnya. Kemudian tema bangunlah jiwa dan raganya. Lanjut, Mas Yuda. Next. Oke, next. Peserta didik membangun kesadaran keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk diri maupun orang di sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian, mendiskusikan masalah terkait kesejahteraan diri atau well-being, perundungan atau bullying, serta berupaya mencari jalan keluarnya, termasuk masalah kesehatan, kesejahteraan fisik mental, isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Ini juga untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Contohnya itu anti-bullying dan lain-lain. Lanjut, tema suara demokrasi. Tema suara demokrasi ini tidak ada di SD ya Bapak Ibu, hanya di SMP, SMA, SMK. Biasanya bentuknya adalah pemilihan ketua OSIS. Ini adalah contoh foto pemilihan ketua OSIS sekolah kami ya. Jadi mereka mensimulasikan bagaimana pemilihan ketua OSIS. Ada debat terbuka, calon ketua OSIS, ada pengusulan sampai pencoblosan. Lanjut tema rekayasa teknologi. Nah, agar peserta didik terlatih untuk daya pikirnya kritis, kreatif, inovatif, kemampuan berempati dan berekayasa untuk membangun produk berteknologi. Ini untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Contohnya buat desain inovatif, menerapkan teknologi untuk menjawab permasalahan di sekitar satuan pendidikan. Misalnya peserta didik kita tantang untuk membuat teknologi apa atau aplikasi tertentu untuk mengatasi masalah tertentu. Lanjut, tema kewirausahaan. Oke, tema kewirausahaan ini adalah mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut. Nah, ini contohnya. Lanjut, pemilihan tema umum. Selanjutnya, Mas Yuda. Pemilihan tema umum ini berdasarkan tahap kesiapan satuan pendidikan, kalender belajar bisa, isu atau topik yang sedang hangat terjadi bisa, dan setiap tahun ajaran tema dapat dilakukan berulang jika dianggap relevan atau diganti dengan tema lain sehingga keseluruhan tema dapat tereksplorasi ya, seluruh tema dapat terlaksana gitu. Selanjutnya, nah untuk merancang P5 untuk membuat